Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku semuanya sedang dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk yang pertama kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya anak-anak. Subtematik 1, pembelajaran ketiga dan 4. Untuk materi hari ini ada IPA, struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Bahasa Indonesia, menyusun daftar pertanyaan sebagai persiapan wawancara. Dan yang ketiga ada PPKN, hak dan kewajiban terhadap tumbuhan di lingkungan rumah. Yang pertama kita belajar IPA dulu anak-anak. Struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Nah anak-anak, kita perhatikan gambar ini. Ini ada tumbuhan. Bagian tumbuhan dari ini itu apa saja? Coba kita perhatikan, yang paling bawah ada akar. Kemudian ada batang anak-anak. Setelah itu ada daun, ada bunga, dan juga ada buah. Nah, diingat-ingat ya. Akar, batang, bunga, daun, dan juga buah. Kemudian kita yang pertama akan mempelajari akar dulu anak-anak. Perhatikan pada gambar ini gambar akar ya. Akar itu apa ya? Nah, akar yaitu bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Tapi ada juga tumbuhan yang akarnya ada di atas tanah. Bagian tumbuhan ini anak-anak kita perhatikan, ada akar utama yang besar itu. Kemudian ada cabang akar. Nah, jadi akarnya itu bercabang-cabang gitu ya. Kemudian ada rambut akar. Nah, dan yang paling bawah itu ada ujung akar. Nah, akar itu ada dua jenisnya anak-anak. Akar tunggang dan juga akar serabut. Yang pertama kita pelajari akar tunggang dulu. Gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, akar tunggang itu akar yang pokoknya besar. Nah, perbedaan pokok dan cabang akar itu sangat jelas ya kan? Nah, bisa diperhatikan. Kemudian tumbuhan yang memiliki akar tunggang yaitu tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil itu tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Contohnya apa ya? Contohnya pohon mangga, pohon rambutan, durian, jambu, dan lain sebagainya. Kemudian akar serabut. Nah, gambarnya seperti ini. Sangat beda ya dengan gambar sebelumnya ya. Akar serabut itu bentuknya seperti serabut. Nah, seperti namanya. Ujung pangkal dan akar berukuran sama. Sama ya anak-anak ya. Nah, tumbuhan yang memiliki akar ini yaitu tumbuhan monokotil. Artinya tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu. Contohnya tanaman padi, jagung, pisang, kelapa, dan lain sebagainya. Berikutnya fungsi akar. Nah, tumbuhan itu memiliki akar itu fungsinya untuk apa ya? Fungsinya yaitu memperkokoh berdirinya tumbuhan. Nah, kemudian menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya singkong. Nah, singkong yang kita makan itu termasuk bagian dari akar pohon anak-anak. Kemudian yang kedua kita belajar batang. Batang itu apa? Batang itu bagian tumbuhan tempat pelekatan daun, bunga, dan buah itu ada di batang. Batang itu pada umumnya berbentuk bulat, panjang. Kemudian arah tumbuhnya batang itu menuju cahaya matahari anak-anak. Dan batang itu dapat bercabang dan tidak bercabang. Ada macam-macam ya, tergantung dari jenis pohonnya. Jenis batang. Nah, jenis batang itu kalau kita lihat dari kambium, itu ada batang yang memiliki kambium dan ada juga batang yang tidak berkambium anak-anak. Kalau kita lihat dari bentuknya, itu ada pohon, rumput, dan juga semak atau perdu. Fungsi batang. Nah, semua yang diciptakan itu pasti memiliki fungsi anak-anak. Fungsi batang itu apa? Sebagai penyokong tumbuhan. Kemudian tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. Mengangkut air dan mineral yang diserap oleh siapa? Yang tadi menyerap air? Akar. Nah, dari akar itu diangkut oleh batang, dibawa ke daun.
Setelah itu menyebarkan makanan ke semua bagian. Nah, makanannya itu kan diolah di daun. Setelah diolah, maka batang akan menyebarkan ke semua bagiannya, anak-anak. Berikutnya kita akan belajar tentang daun. Nah, ini gambar daun ya anak-anak ya. Daun itu adalah bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting. Bentuk dan ukuran daun itu bervariasi. Bagian daun ini ada tangkai daun yang ditunjuk anak panah ini, kemudian pelepah daun dan juga helai daun. Nah, daun sempurna itu memiliki 3 bagian ini anak-anak. Tapi ada juga daun yang hanya memiliki tangkai daun dan helai daun. Nah, kemudian kita akan mempelajari jenis daun berdasarkan bentuk tulang daunnya. Tadi memiliki tulang daun ya. Daun bertulang menyirip. Nah, daun bertulang menyirip ini dapat kita lihat pada pohon jambu. Daunnya pohon jambu itu termasuk daun bertulang menyirip. Kemudian daun bertulang sejajar, bisa dilihat pada contoh daun jagung. Kemudian daun bertulang menjari, gambar apa itu? Daun pepaya, betul. Kemudian daun majemuk, dan majemuk itu contohnya adalah daun sirih anak-anak. Berikutnya kita akan belajar jenis daun berdasarkan jumlah helai daun. Yang pertama ada daun tunggal, kemudian ada daun majemuk. Nah, daun majemuk itu berarti pada satu tangkai itu ada beberapa daun. Contohnya ini daun jeruk. Kemudian fungsi daun, fungsi dari daun itu apa saja? Tempat terjadinya fotosintesis, tempat penguapan air, alat pernapasan pada tumbuhan, dan yang terakhir alat perkembangbiakan pada tumbuhan tertentu. Yang keempat kita akan belajar tentang bunga. Bunga itu bagian tumbuhan, tempat terjadinya penyerbukan. Maka bunga ini disebut juga sebagai alat perkembangbiakan anak-anak. Nah, bagian-bagian dari bunga ini ada mahkota, kepala sari, benang sari, tangkai, kelopak, bakal biji, dasar bunga, tangkai bunga. Nah, ada itu ya gambarnya seperti ini. Fungsi setiap bagian bunga tadi apa saja ya? Nah, benang sari itu alat perkembangbiakan jantan. Kemudian putik itu alat perkembangbiakan betina. Kelopak bunga itu fungsinya untuk melindungi bunga ketika dia masih kuncup anak-anak. Mahkota bunga itu untuk menarik perhatian serangga. Serangga itu fungsinya untuk membantu penyerbukan ya. Kemudian tangkai itu yang menghubungkan antara bunga dengan batang. Dan yang terakhir dasar bunga. Dasar bunga itu fungsinya sebagai tempat kedudukan bunga. Berikutnya kita akan belajar buah anak-anak ya. Buah apa ini, ada yang tahu? Iya, buah alpukat. Kita perhatikan bagian-bagiannya. Bagian tanaman yang berasal dari bunga. Nah, buah itu artinya itu. Di dalam buah itu terdapat biji. Yang paling luar itu adalah kulit buah. Nah, kulit buah ini apabila kita belah, maka kita akan menemukan daging buah. Kemudian yang paling tengah itu ada biji buah. Fungsinya apa ya? Yang pertama biji itu sebagai bakal tumbuhan baru. Nah, seperti tadi, alpukat itu bijinya apabila ditanam, dia akan dapat tumbuh menjadi pohon alpukat. Kemudian kulit itu sebagai pelindung daging, buah dan biji. Dan daging buah itu untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia anak-anak. Daftar pertanyaan wawancara. Nah, ketika kita membuat pertanyaan, maka kita memerlukan kata tanya. Kata tanya apa saja ya yang kita perlukan? Siapa? Siapa ini untuk menanyakan orang. Di mana? Menanyakan tempat. Kapan? Menanyakan waktu. Mengapa? Nah, mengapa ini untuk menanyakan alasan. Bagaimana itu untuk menanyakan suatu penjelasan. Dan yang terakhir berapa itu menanyakan jumlah. Berikutnya kriteria pertanyaan yang baik. Apa saja ya kriterianya? Harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, anak-anak sudah bisa ya membuat tanda tanya ya.
Kemudian saling berkesinambungan antara pertanyaan pertama, kedua, ketiga sampai akhir itu harus berkesinambungan, berhubungan. Bahasanya harus baik dan benar. Pertanyaan itu harus sesuai dengan topik ya anak-anak ya. Kemudian pertanyaan itu dapat menggali informasi. Dan yang terakhir, menggunakan kata tanya yang tepat ya. Berikutnya kita belajar PPKN, hak dan kewajiban. Nah, kita tadi sudah pernah mempelajari tentang hak dan kewajiban kita terhadap tanaman-tanaman yang ada di sekeliling kita ya, anak-anak ya. Apa saja itu? Kewajiban kita menyiram tanaman sesuai kebutuhan, misal pagi dan sore. Menyiangi tanaman dari rumput pengganggu. Memberi pupuk, merapikan tanaman. Nah, merapikan tanaman itu semisal tanaman kita itu sudah sangat besar, kemudian ranting-rantingnya menjalar sampai keluar pagar itu, maka harus kita potong, kita rapikan. Dan juga memilih tanaman untuk penghijauan. Setelah menjalankan hak kewajiban kita, maka kita dapat mendapatkan hak kita. Hak kita itu merasakan udara yang bersih dan sehat, kemudian merasakan udara yang sejuk, kemudian menikmati lingkungan yang indah dan asri, dan juga kita dapat mendapatkan penghasilan tambahan dari tanaman. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak nanti mengerjakan yang pertama, IPA. Sebutkan bagian-bagian tanaman dan fungsinya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian bahasa Indonesia mengerjakan kinerja 4 di LKS tema 3 halaman 19. Dari Ibu cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.